Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap berada di lingkungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Baik, perkenalkan, nama saya Eko Suwarno. Saya mahasiswa IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Penasaran bagaimana materinya? Yuk simak materi berikut ini. Check it out. Bahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan budaya bangsa memiliki sejarah perkembangan yang sangat unik, yaitu lahir mendahului kemerdekaan kita. Setelah itu, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai bahasa perjuangan politik kebangsaan. Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai salah satu sarana untuk meletakkan dasar kesadaran bersama terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975 telah dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Jadi, pertama saya akan menyampaikan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia yang kedudukan sebagai bahasa nasional ditandai dengan sebuah ikrar yang disampaikan oleh pemuda di seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan peristiwa ini kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Di dalam kongres ini terdapat 3 keputusan yang diikrarkan. Salah satunya bunyi keputusan yang ketiga ialah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sejak saat itulah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa yang berkedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia yang berkedudukannya sebagai bahasa nasional itu memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang nasional, kebudayaan dan bahasa, dan sebagai alat penghubungan antar daerah dan antar budaya. Dari berbagai fungsi yang telah kita ketahui, yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya. Kita harus menjunjungnya dan kita harus mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia, kita harus memainkannya tanpa ada rasa rendah diri, malu, ataupun acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya ya sedemikian itu sebagai identitas diri. Maka kita harus menjaganya. Jangan sampai ciri kepribadian kita tidak dicerminkan di dalamnya. Jangan sampai Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Yang ketiga, yaitu sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang nasional, budaya, dan bahasa. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda bahasanya
dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, sebab mereka tidak merasa bersaling dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Dan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kita tahu dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berhubungan kan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warganya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah pembacaan proklamasi, yakni tanggal 18 Agustus 1945 pada bab 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya diaturlah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai bahasa negara. Jadi, di fungsi dan kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa negara ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, alat menghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Yang terakhir yaitu sebagai alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi modern. Dari beberapa fungsi yang telah kita ketahui, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah, yaitu taman kanak-kanak, sampai dengan lembaga pendidikan yang tertinggi, yaitu perguruan tinggi. Di seluruh Indonesia, kecuali di pelosok-pelosok daerah tertentu, mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu atau sebagai bahasa pendidikan. Yang ketiga yaitu sebagai alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan, menjalankan roda pemerintahan dalam pembangunan. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat sebagai penyiar berita ataupun lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni serta teknologi modern. Sebagai fungsi pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi, bahasa Indonesia terasa sekali manfaatnya. Kebudayaan nasional yang beragam itu, yang berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula, rasanya tidaklah mungkin dapat disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulannya yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu tercantum dalam kalimat ketiga Sumpah Pemuda, dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terdapat di dalam kalimat Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai kalimat terakhir dari saya, kita sebagai generasi milenial penerus bangsa, mari budayakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan unsur kedaerahan kita. Cintailah bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan kita. Oke sahabat, mari jaga selalu keutuhan NKRI,
Hilangkan ego, patuhi protokol kesehatan, jauhkan kita dari pergaulan bebas dan narkoba, semangat dan jayalah pemuda milenial. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.